Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum memasuki pertemuan kedua ini, saya akan flashback untuk materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas multimedia interaktif itu apa, jenisnya, contohnya, manfaatnya, ya kan? Nah, saya akan mengulas sedikit tentang multimedia interaktif. Itu kemarin sudah dijelaskan. Multimedia interaktif itu adalah media yang menggabungkan antara teks, video, animasi, grafik, dan suara. Jadi, multimedia interaktif itu tidak harus memuat semua komponennya. Namun, apabila sudah memuat beberapa komponen dan maksud dari tujuan membuat media itu sudah tersampaikan dengan baik kepada pengguna, itu berarti juga sudah dikategorikan menjadi multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif itu sudah dimanfaatkan secara luas pada kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya di bidang bisnis. Aplikasi bisnis yang menerapkan multimedia interaktif itu misalnya pada saat melakukan presentasi atau demo produk atau membuat katalog produk atau bisa juga pada saat pemasaran. Nah, kalau di bidang pendidikan, bisa untuk presentasi, untuk simulasi pembelajaran, atau membuat pembelajaran interaktif. Sedangkan kalau bidang rumah tangga kan ada tutorial memasak, tutorial mendesain interior rumah, atau tips membersihkan rumah, itu juga bisa. Kalau di tempat umum, Bu, bisa nggak, Bu? Nah, tempat umum juga ada juga. Misalnya informasi di stasiun kereta api, atau bisa di hotel, atau di mall pembelanjaan. Jadi ada daftar harga. Nah, di situ bisa menyampaikan informasi secara visual. Sedangkan kalau di HP juga ada di smartphone atau mungkin di Apple, itu kan ada aplikasi-aplikasi, ya kan? Ada aplikasi Gojek, ada Grab, ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, atau mungkin Traveloka, dan masih banyak lagi yang merupakan dari media interaktif. Nah, cukup. Kita akan bahas model-model dari media interaktif. Model-model media interaktif itu ada 5. Yang pertama ada tutorial, yang kedua ada drill interaktif, yang ketiga ada simulasi, yang keempat ada instructional game, dan yang terakhir ada hybrid. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, pertama, tutorial. Tutorial ini adalah salah satu jenis media interaktif yang modelnya itu memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Nah, tujuan dari model tutorial ini itu adalah memberikan informasi, mengevaluasi, atau mungkin memuat pertanyaan-pertanyaan sehingga adanya umpan balik. Nah, jadi di sini itu terjadi interaksi, ya. Contohnya kita akan lihat.
untuk model yang kedua, yaitu drill and practice. Jadi model ini itu model yang tidak memuat materi. Ya, model ini tuh tidak memuat materi, tetapi langsung praktek. Praktek berlatih sesuai dengan teori yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi kalau di sini drill and practice itu langsung materi praktek. Langsung prakteknya, bukan teori. Jadi fungsi utama untuk memberikan latihan dan praktek sebanyak mungkin terhadap kemampuan pengguna. Oke, contohnya. Kalau model simulasi. Model simulasi itu disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Nah, tujuannya itu adalah memperagakan sesuai aslinya atau nyatanya, sehingga pengguna merasa seperti berada di keadaan yang sebenarnya. Oke, langsung contoh saja. Departing runway code 5. Untuk model yang selanjutnya yaitu instructional game. Jadi model ini berisi tentang tata cara menjalankan suatu prosedur atau menjalankan proyek multimedia interaktif. Nah, manfaatnya apa? Manfaat model ini itu adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu prosedur, seperti halnya simulasi, game, pembelajaran, dan lain-lain. Oke, contohnya. Kemudian kita akan bahas untuk model yang terakhir, yaitu model hybrid. Model ini itu menggabungkan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif. Nah, jadi contoh model hybrid itu bisa penggabungan antara mode tutorial dengan mode drill and practice. Itu jadi terserah mau menggabungkan dari yang mana, itu bisa menggabungkan 2 atau lebih dari model multimedia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperkaya kegiatan pengguna.
dalam memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan pada multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif adalah memahami pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Nah, di sini sebagai catatan, jadi semua model-model multimedia interaktif itu kuncinya itu adalah memungkinkan pengguna agar ada feedback, ada komunikasi, ada interaksi. Nah, jadi tidak harus semuanya dimasukkan komponen, yang penting dari beberapa yang sudah kalian masukkan itu sudah bisa memberikan interaksi atau komunikasi antara media yang sudah kita buat dengan penggunanya. Nah, bagaimana? Sudah paham model-model media interaktif itu tadi ada 5 tadi? Nah, selanjutnya mungkin pertemuan depan kita akan mulai praktek ya. Untuk praktek nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.